Jadi sariawan tuh sebetulnya kalau di rongga mulut dia adalah suatu reaksi dari kondisi tubuh kita, ya kan. Jadi kalau ada sariawan yang tadi 2 minggu dia nggak sembuh, walaupun yang sudah sembuh sih, tapi pasti terjadi sesuatu di dalam tubuh. Jadi dia mendeteksi. Jadi kalau pasien itu aware, dia sariawannya kok sering atau sariawannya kok lama nggak sembuh-sembuh, dia harus cepat-cepat periksa ada apa, supaya tidak terlambat mengetahui kondisi tubuhnya, penyakit tubuh. Selamat sore Sobat Kay, senang sekali kita bisa ketemu lagi hari ini. Pas lagi di musim-musim penghujan, mungkin waktunya Sobat Kay bisa relax dulu di jam-jam 4 sore yang sudah waktunya buat pulang kerja, atau sekarang waktunya Sobat Kay buat istirahat sambil ngemil ya. Itu adalah sesuatu yang kita bisa bilang maka nikmat mana yang kita dustakan Sobat Kay dari itu semua. Tapi ada satu hal yang kadang mengganjal, itu ketika kita lagi ngemil, lagi makan, adalah sariawan, ya kan? Semua orang pasti pernah merasakan sariawan, entah itu di bibir, entah itu di lidah. Nah, seperti apa biasanya penanganan yang dilakukan oleh Sobat Kay? Apakah sariawan dibiarkan begitu saja sampai sembuh? Atau Sobat Kay biasanya ke dokter? Kita akan membahas lebih dalam tentang sariawan sore hari ini dalam BTS Berbagi Tips Sehat. Saya Iksan Anugrah, hari ini bersama Dr. Gigi Lani Berlina Talhatu SPPM, dokter spesialis penyakit mulut Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Lani. Selamat sore Mas Iksan. Kabar baik ya? Ya, kabar baik, sehat. Ya, ini sudah menjelang akhir tahun, berarti waktunya libur panjang dokter. Jadwalnya kemana nanti dok? Saya pulang kampung ke Malang. Pulang kampung ke Malang, Iya. Praktek libur dulu ya di sini ya. Maaf ya. Oke. Siloam ditinggal. Siap. Selain Dokter Lani, kita juga selalu bersama dengan Muhammad Nurul Muflikin selaku Marketing Communication Siloam Hospitals Jember. Mas Ikin, selamat sore. Selamat sore Mas Iksan. Libur juga akhir tahun atau seperti apa Mas? Ya sepertinya libur. Sepertinya libur. Sepertinya ya Mas ya. Tapi melihat nanti shiftnya ya Mas ya. Iya. Karena kan banyak yang dapat momen liburan ya. Iya, Jadi harus siap-siap lah, namanya juga bekerja Mas. Iya benar. Oke Sobat Kay, hari ini kita membahas mengenai sariawan. Silakan buat Sobat Kay ini yang mungkin hari ini atau beberapa waktu terakhir bahkan sering sekali mengalami sariawan. Kita simak baik-baik ya, banyak sekali penjelasan yang akan disampaikan oleh Dokter Lani. Kita ke sariawannya dulu, kita kenalan dulu ya dok ya. Sebenarnya sariawan ini seperti apa? Sariawan. Nah, sariawan itu adalah aslinya sebuah luka. Ya, luka yang terjadi pada jaringan lunak. Ya, namanya kalau di mulut tuh mukosa mulut. Nah, itulah sariawan. Iya. Dan itu memang munculnya pasti selalu seperti ada apa bentuknya bengkak gitu ya dok ya? Kalau bengkak tidak selalu, tapi biasanya kan ada bentukan warna putih ya, ada yang kadang kemerahan, tengahnya kekuningan gitu bisa. Kalau bengkak sekitarnya kan yang membengkak ya biasanya itu ada yang tidak, ada yang ada. Oke. Nah itu kenapa dok? Ada yang tidak, ada yang ada bengkaknya. Apakah dari tingkat keparahan atau seperti apa? Biasanya itu dari penyebabnya. Oke. Jadi bisa dari penyebab, kemudian karena lamanya ya, lama terjadi. Mas Ikin kapan terakhir kali sariawan? Sepertinya lama ya Mas Iksan. Oh lama ya mas? Iya lama, mungkin 3 bulan lebih atau 3 bulan yang lalu. Nah itu ya. biasanya gimana mas? Dibiarkan langsung sembuh sendiri atau minum obat atau seperti apa mas? minum obat sih Mas. Obat Iya, ya? minum obat. Oke. Konsultasi. Iya untungnya kerja di Siloam ya. Kalau Dokter Lani sendiri, sariawan ini sebenarnya penyakit yang termasuk sering dirasakan atau seperti apa dok? Kalau untuk saya, Iya. jarang sekali. Oh jarang sekali ya dok Lupa ya. sudah kapan. Bisa jadi waktu sariawan. kecil ya mungkin sariawan ya. Pernah. Jadi Oke. dulu waktu nggak tahu penyebabnya, ya pernah sih
Tapi karena sudah tahu penyebabnya sariawan itu apa, biasanya kan bisa kita cegah. Bisa dicegah. Nah, jadi apa ini dok yang menyebabkan sariawan? Sariawan itu banyak ya. Jadi ada beberapa sariawan, jenisnya ada yang jenis kambuhan, ini bisa disebabkan oleh karena hormon. Kemudian dia itu bisa karena autoimun gitu. Kemudian sariawan juga bisa disebabkan karena reaksi alergi, ya. Jadi alergi terhadap bahan tertentu yang ada di mulut, di dalam mulut, ataupun alergi terhadap makanan, bahan makanan, ya begitu. Kemudian juga sariawan bisa disebabkan karena jenis penyakit yang ada di dalam tubuh. Jadi penyakit bawaan atau penyakit lainnya, misalnya diabetes, ya. Kemudian juga karena keganasan. Jadi terpicunya ada sel tertentu, sel ganas yang ada di dalam tubuh terpicu. Nah, itu bisa menyebabkan juga sariawan kalau di dalam rongga mulut. Kemudian bisa juga bentuknya karena virus. Ya, karena virus itu bisa. Jadi karena terkena virus, misalnya herpes, kemudian karena virus HIV, ya itu bentuknya keluarnya di rongga mulut bisa berbentuk sariawan. Gitu. Banyak sekali ya penyebabnya sariawan ya. Kalau orang yang mudah terkena sariawan, dia ini termasuk kategori normal atau mungkin ada sesuatu dok dalam tubuhnya? Mudah terkena sariawan ya. Ada beberapa hal, misalnya dia karena hormon. Nah, pada wanita ini biasanya yang banyak terjadi. Jadi pada wanita ini pada setiap bulannya itu ada yang sering terkena sariawan karena memang pengaruh hormonnya. Tapi tidak hanya wanita, laki-laki juga ada yang seperti itu. Nah, di situ kami bilang kalau memang dia karena hormonal itu ya termasuk normal lah buat ini ya, karena untuk wanita, ya. Diobati juga nggak perlu aja dia sudah sembuh sendiri. Nah, memang itu sudah bawaannya dari hormonnya. Kemudian kalau yang karena autoimun, nah itu nggak normal, bukan hal yang wajar. Ya, jadi jangan disepelekan ya Sobat K. Kelihatannya penyakitnya kecil ya dok ya, dan itu hanya kayak tonjolan kecil menyiksa. gitu, dan memang menyiksa. Jadi kita bisa kategorikan sariawan ini termasuk penyakit yang berat atau ringan dokter? Kalau sariawannya dalam jangka waktu lama tidak menyembuh, berat. Tapi kalau yang hanya misalnya 1 minggu itu sudah sembuh, dia ringan. Kategori ringan. Dan itu tergantung dari faktor penyebabnya juga ya dok ya? Iya, betul. Baik, nanti kita akan tahu Sobat, kayak faktor penyebabnya yang menyebabkan sariawan itu ringan itu apa saja dan berat itu apa saja. Tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Terima kasih Sobat K masih menyimak BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Pastikan Sobat K bisa terus mengikuti informasi-informasi dalam BTS ini. Kalau ketinggalan langsung aja cek kembali di YouTube K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Nah, kita tadi membahas sedikit sariawan ya, dari awal sariawan itu apa, kemudian ciri-cirinya, penyebabnya. Tentunya bersama dengan Dr. Lani Sobat K. Buat yang pengen konsultasi nanti dengan Dr. Lani langsung, kita tanyakan dulu jadwalnya ke Mas Ikin. Oke, jadi buat Sobat K yang mau memeriksakan kesehatannya, terutama ke Dr. Lani, jadi beliau praktek di Siloam Hospital Jember di hari Selasa dan juga Kamis, tepatnya pukul 17.00 sampai 19.30, dan juga di hari Sabtu pukul 8 sampai 9. Oke, tapi nanti untuk akhir tahun ada libur ya dok ya? Iya, libur seminggu. Oh seminggu, biasanya nanti akan di-share ya Mas ya jadwalnya jadi ya? untuk informasi lebih lanjut terkait dokter cuti, kemudian dan lain sebagainya akan kita share di Instagramnya Siloam Jember. Oke, itu dia. Silakan di follow Sobat K Instagram Siloam Jember buat bisa dapat terus nih informasi-informasi dan juga berbagai macam pelayanan yang diberikan Siloam Hospitals. Tentunya kalau berbicara sariawan kita harus selalu menjaga kesehatan. Gak ada salahnya dari sekarang adalah selalu rutin ya Mas ya kita periksa kondisi kesehatan ya.
Dan tentunya ini medical check up yang selalu diwanti-wanti nih Mas. Iya benar banget, dan memang medical check up ini itu sepenting itu Iya. ya istilahnya. Karena Sobat K, jadi di Siloam Hospital Jember itu banyak sekali paket-paket medical check up yang bisa digunakan atau dipilih sesuai dengan kebutuhannya Sobat K sendiri gitu. Jadi Sobat K bisa langsung cek di aplikasi My Siloam. Jadi buat Sobat K yang masih belum mempunyai aplikasi My Siloam bisa langsung download baik di Play Store maupun di App Store. Atau kalau nggak gitu bisa langsung kunjungi di websitenya mcu.siloam hospital. Oke, itu dia Sobat K, seputar medical check up yang harus selalu rutin dilakukan. Bisa saja kondisi tubuh sekarang baik-baik aja ya, tapi nggak ada yang tahu kan. Mungkin karena faktor stres atau apa. Makanya akhir tahun liburan lah. Healing. Cuman tidak semua bisa liburan kadang ya. Teman-teman yang ada di sini mungkin susah ya liburannya ya. Baik Sobat K, lanjut lagi berbicara soal sariawan. Tadi kan ada yang berat, ada yang ringan. Iya. Yang ringan ini biasanya disebabkan karena apa dok? Penyebabnya? Hormonal, ya karena stres juga bisa. Kemudian sebenarnya yang ada juga yang karena trauma, gesekan. Nah itu ringan sebetulnya. Tapi kalau gesekan itu lama, dibiarkan terus terjadi terus menerus, itu akan menjadi berat. Oke. Yeah. Kalau yang berat tadi? Kalau yang berat itu karena yang autoimun ya, karena sangat dia menetap biasanya lama, tidak menyembuh, tapi lokasinya aja yang pindah-pindah, itu akan menyebabkan penderita itu akan sulit untuk makan kan. Jadi akhirnya nutrisinya akan kurang, asupan nutrisinya, sehingga dia akan lemah. Nah itu yang berat. Kemudian ada juga yang alergi, apalagi alergi yang penderitanya nggak tahu ini sumber alerginya apa, biasanya cuma menduga-duga, tapi tidak ada pemeriksaan darah atau yang penunjang lainnya yang menunjang ke alergi, sehingga penderita itu nggak tahu kalau dirinya menderita alergi yang menyebabkan sariawan. Kemudian ada juga yang karena yang berat itu karena keganasan. Jadi oral cancer ya, kanker rongga mulut itu bentuknya sariawan juga soalnya. Kemudian sariawan itu, dan itu harusnya penderita segera mendapat terapi yang tepat. Tetapi di sini biasanya meremehkan. 1 bulan tuh nggak periksa, tetap dibiarkan, dipikir sariawan biasa, ternyata datang dengan kondisi yang sudah terlambat, dan kanker rongga mulut jelas merupakan penyakit yang sudah mematikan ya. Apalagi sudah ada penyebaran di mulut nih kan, dekat dengan kelenjar-kelenjar imunitas. Disitulah dia menjadi membahayakan ya. Normalnya karena sariawan itu bisa sembuh dengan sendirinya berapa minggu dok? 1-2 minggu. 1-2 minggu. Di atas itu harus diperiksa harus ya? Periksa. Oke. Jadi mumpung masih sehat-sehat sekarang, lakukanlah terus pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan kalau sudah ada indikasi sariawan yang 1-2 minggu itu lebih ya dok ya, itu harus segera langsung diperiksakan. Kadang-kadang ada orang yang mengambil jalan itu dengan ini dok, mereka beli vitamin ya, vitamin C yang udah dalam kemasan, itu katanya buat menyembuhkan sariawan. Bisa dibenarkankah dok? Kalau vitamin C ini sebetulnya tidak menjadi penyebab utama ya. Kalau sariawan ini biasanya kalau yang memang dari vitamin, kekurangan nutrisi tadi ya, vitamin itu biasanya seperti zat-zat penambah darah, begitu isi yang banyak. Tetapi vitamin C ini bisa menunjang untuk mempercepat penyembuhan, ya karena dia akan mengaktifkan kolagen dan sebagainya itu ya. Jadi penyembuhan bila saat kita sariawan dia akan lebih cepat. Oh, lebih cepat. Oke, baik. Dokter, selama ini ada pasien yang mungkin mengalami kondisi yang cukup berat karena sariawannya ini dok, seperti apa itu dong? Kondisi yang cukup berat. Iya, maksudnya tingkat sariawannya yang sudah cukup parah gitu dok yang ditemuin. Oh banyak. Banyak banget ya. Jadi sariawannya sudah, jadi yang jumlahnya banyak sekali di dalam rongga mulut. Lebih dari 1 ya dok ya? Oh lebih, bisa ratusan. Kayak wafer aja belum lapis ya. Ratusan. Nah itu pasien pasti sudah susah makan, jadi harus menerima nutrisi lewat infus begitu. Kemudian ada yang sariawannya besar, yang ke arah keganasan dia sudah susah bicara, gitu. Karena biasanya melibatkan lidah kan, lidahnya dan nyerinya luar biasa. Iya benar. Wah sampai segitunya ya berarti ya mas ya.
pasien-pasien dengan sariawan yang cukup berat. Itu karena mereka terlambat ya dok? Atau memang karena penyebabnya sendiri dok? Sebenarnya terlambat dalam mendeteksi sariawan. Dikira sariawannya biasa aja. Penderita biasanya minum-minum obat-obatan tuku atau tanya sana sini ya, browsing dia googling gitu. Padahal kan kalau tidak tahu penyebabnya, walaupun kita seperti googling, kita pakai obat yang tidak adekuat, nggak tepat lah untuk pengobatan. Jadi ya tetap aja, akhirnya terlambat. Gitu. Kalau dari kebiasaan dok, kita lagi terkena sariawan, mungkin nggak boleh makan ini, makan itu, gitu. Kalau makanan sebetulnya kalau sariawan selama ini bukan disebabkan oleh alergi atau faktor yang seperti diabetes itu sebetulnya nggak ada pantangan. Tetapi kita itu mencegah makanan yang akan memperparah kondisi. Jadi misalnya makanan pedas sama makanan yang berbumbu tajam. Nah, itu juga harus dikurangi. Makanan yang terlalu panas juga karena dia akan memperparah kondisi dari sariawannya. Jangan makan di hot plate ya kalau gitu. Oh iya. Pas lagi kena sariawan. Diperhatikan. Kayaknya enggak deh Pak. Iya, karena sakit kan. Iya. Oke, banyak sekali yang perlu diperhatikan Sobat K, dan pernah menyepelekan kondisi apapun ya yang terjadi dalam kesehatan kita. Segera periksakan dan juga pastikan di masa-masa sehat seperti ini lakukan terus medical check up. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya setelah yang berikut ini. Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Aduh, ngobrolin soal sariawan, selalu teringat ini dok, pada saat-saat terkena sariawan ini. Tapi ya bersyukur sekali ya selama ini punya saya paling 1 minggu udah sembuh. Kadang-kadang namanya terlalu sibuk sama kerjaan sampai gak merhatikan, ini lagi kena sariawan atau enggak ya. Tapi ya itu dia, kalau ketika 1 minggu bisa sembuh, otomatis masih kategori normal ya dok ya. Hanya ketika di atas 2 minggu itu tadi, semisal ada kok nggak sembuh-sembuh ya, wah ini harus segera diperiksa nih Sobat K. Dan tadi salah satu penyebabnya itu adalah stres ini mas. Ada kaitannya sama kerjaan lagi ya. Iya benar. Kita sekali. Kerja ini soalnya rentan sekali terkena stres. Nggak kerja aja udah stres ya. Iya benar. Terus juga melihat sekarang ini mas, jadi stres tuh bisa dialami oleh siapa saja gitu. Benar banget. Termasuk ya ibu hamil ya kan. Iya. Benar banget yang dikatakan Mas Iksan. Jadi sariawan itu bisa menyerang siapapun ya. Jadi baik anak-anak, ibu hamil dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara mengenai stres Mas Iksan ya, kebetulan di Siloam Hospital Jember kita ada program yang namanya Senam Ibu Hamil gitu. Jadi untuk pelaksanaan Senam Ibu Hamil di Siloam Hospital Jember ini tidak dipungut biaya apapun. Dan untuk pelaksanaannya di hari Sabtu, di minggu kedua dan juga minggu keempat. Jadi buat Sobat K yang ingin join di Senam Ibu Hamil tersebut bisa langsung DM di Instagramnya Siloam Jember seperti itu. Oke, free mas? Iya, free. Oh iya, biar gak stres mas ya. Benar, karena kalau saya mendengarkan beberapa cerita ya dari ibu hamil. Para ibu hamil, dia mengatakan kalau setelah join Senam Ibu Hamil itu rasanya katanya lebih lega gitu. Oh gitu. Lebih nyantai, katanya seperti itu. Mungkin kita bisa ikutan kalau kita stres ya. Dan kita juga hamil dulu tapi selain ada Senam Ibu Hamil di Siloam Hospital Jember, kita juga ada program Senam Senior atau Senam Lansia, benar. Dan untuk pelaksanaan Senam Senior itu diadakan 1 bulan sekali di hari Minggu ketiga. Seperti itu. Untuk informasi. Dan itu juga tidak dipungut biaya. Wah, ini dia Sobat K, menarik sekali. Ada Senam Lansia, ada Senam Hamil. Semua itu informasinya atau pendaftaran bisa langsung ke Instagram @siloamjember. Masih membahas soal sariawan ini menularkah dok? Kalau sariawan yang menular itu pasti yang disebabkan oleh virus. Ya, jadi ada ya sariawan yang menular ada. Tapi sebetulnya bukan sariawan yang menular, tapi virusnya. Jadi virus itu menular, masuk dulu ke dalam tubuh, kemudian di rongga mulutnya akan muncul sariawan. Gitu. Contohnya virus apa saja nih dok yang biasanya bikin virus menular? Herpes, ya, kemudian virus HIV,
ya. Virus itu sih. Oh, jadi yang menular virusnya bukan dari Virusnya. sariawannya ya? Tapi bentuk keluarnya Sariawannya. Iya. Ada juga virus yang pada anak-anak varicella ada. Oke. Itu biasanya lebih karena apa dok penularannya dari kontak langsung ya? Iya, kontak langsung. Kemudian kalau herpes kontak langsung ya. Kemudian yang pada anak-anak itu hand, foot and mouth disease namanya penyakitnya, itu juga sariawan. Itu juga kontak langsung biasanya pada kakak adik ya yang sering terjadi. Kemudian kalau HIV ya sudah jelas penularannya pasti lewat darah. Darah. Jadi bukan hanya dari hubungan seksual saja, tapi juga dari tindakan medis, mungkin ada alat yang tidak steril, kemudian dari transfusi darah gitu ya. Seperti Apakah kita harus menjauh ya dok ya kalau teman kita kena sariawan ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Bentuknya beda kok, jadi ciri khasnya. Oh siap, itu bisa nanti dicek dulu ya dok ya ke ini ya rumah sakit ya atau fasilitas layanan kesehatan sariawannya ini sebenarnya pemicunya karena apa gitu sobat kayak jadi tidak usah khawatir dan semua itu ada jalan keluarnya ya dok ya untuk ada. mengatasi sariawan ini. Malah sariawan tuh pendeteksi sebetulnya. Oh gitu. Jadi sariawan tuh sebetulnya kalau di rongga mulut dia adalah suatu reaksi dari kondisi tubuh kita ya kan. Jadi kalau ada sariawan yang tadi 2 minggu dia nggak sembuh, walaupun yang sudah sembuh sih, tapi pasti terjadi sesuatu di dalam tubuh. Jadi dia mendeteksi. Jadi kalau pasien itu aware, dia sariawannya kok sering atau sariawannya kok lama nggak sembuh-sembuh, dia harus cepat-cepat periksa ada apa, supaya tidak terlambat mengetahui kondisi tubuhnya, penyakit tubuhnya. Harus bersyukur ya kalau kena sariawan ya. Iya, kalau sering. Oh, cuma 1 kali dong enggak. Karena itu normal. Itu menjadi salah satu indikasi ini juga ya dok, kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai. Karena kan itu tempat berkumpulnya ini ya dok ya, kayak semacam virus-virus gitu ya dok ya. Bakteri ya, makanya itu perlu. Mungkin selama ini seseorang kurang sadar ya memperhatikan kesehatannya sehingga diberi Tuhan sariawan. Dari situ langsung periksa ya kan sobat K. Nah untuk sariawan ini sendiri dok, ada kondisi kan yang tadi itu dia bisa banyak ya di dalam mulutnya. Apakah itu yang termasuk kategori herpes oral itu dok? Iya, kalau herpes oral itu dia biasanya banyak, bisa jumlahnya itu 20 sampai 100 itu. Itu herpes oral. Jadi kecil-kecil, sariawannya itu kecil-kecil. Dia cenderung kalau dia pas sendiri ya, biasanya berkelompok sih, berkelompok banyak gitu ya. Terus kalau sendirian bentuknya bulat, tapi kalau sudah menyatu dengan yang lain tuh bisa bentuknya agak lebar gitu. Jadi tidak bulat-bulat, itu herpes oral. Dan itu tetap bisa dibedakan dari strukturnya, bentuknya ya dok bentuk dan jumlahnya. Wow. Otomatis kita bagaimana mengatasinya nih dok, sariawan mungkin mulai dari yang paling ringan sampai paling berat ini dok. Untuk mengatasi sudah kondisi sariawannya. Kalau sudah sariawan, terjadi sariawan, ini hindari pantangan yang tadi makan pedas, kemudian berbumbu tajam, panas gitu ya. Kemudian hindari merokok ya. Jadi kalau memang bagi para perokok ya sebisa mungkin dikurangi, kalau bisa berhenti dulu selama masa penyembuhan. Kemudian hindari minuman beralkohol ya. Kemudian tidur yang cukup, pola hidup sehat, olahraga teratur, hindari stres begitu. Kemudian asupan nutrisinya juga harus cukup. Jadi bukan hanya vitamin C aja, tapi semua baik itu penambah darahnya pokoknya multivitamin dicukupi gitu. Ya. Karena pada dasarnya sariawan ini kan ini ya dok ya banyak sekali penyebabnya dan kita juga bisa mengidentifikasinya nanti pada saat di fasilitas layanan kesehatan. Dan ini sahabat K silakan langsung datang aja ke Siloam Hospital Jember karena ada banyak sekali perawatan-perawatan yang tentunya akan diberikan kepada sobat K apapun kondisi kesehatannya, termasuk dalam kondisi darurat ya mas ya. Iya benar banget. Jadi ketika sobat K dalam keadaan darurat kuncinya jangan panik terlebih dahulu. Jadi sobat K bisa langsung menghubungi emergency Siloam Hospital Jember yaitu di nomor 0331 2861 911. Itu
Itu dia Sobat K. Dicek, bukan dicek aja, dicatat ya. Dicatat ya. Dicatat, disimpan kontaknya. Sewaktu-waktu kita nggak tahu, kadang-kadang ada kejadian ya. Iya. Entah menimpa kita, lingkungan, atau mungkin itu bisa jadi menimpa orang-orang di sekitar. Kita akan lanjut lagi nanti dengan segmen yang terakhir, membahas mengenai mitos dan fakta seputar sariawan. Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Pastikan Sobat Ki sudah follow Instagram Siloam Jember supaya Sobat Ki bisa mengetahui jadwal ya dokter, kapan jadwal libur, apalagi akhir tahun ya dok ya mau libur ya. Banyak yang libur ya kayaknya. Iya ya, tapi tetap ada holiday clinic ya mas ya. Kita tetap ada holiday clinic dan untuk jadwalnya pasti kita akan share di Instagram. Makanya langsung di follow Sobat Ki dan termasuk nih promonya banyak sekali. Promo itu nggak cuma belanja produk sehari-hari, belanja tas, belanja make up ya, atau belanja makanan, tapi seputar kesehatan juga banyak. Contohnya apa ini mas? Oke, jadi di Siloam Hospital Jember sekarang lagi banyak promo nih terkait dengan baik MCU, kemudian screening jantung dan lain sebagainya seperti itu. Dan Sobat K bisa menikmati promo tersebut melalui aplikasi My Siloam. Jadi buat Sobat K yang masih belum punya aplikasi My Siloam bisa langsung download di App Store maupun di Play Store. Oke, kuncinya aplikasi itu memang ya mas ya. Ajaib ya, semua itu bisa didapatkan di sana. Semua fitur di situ lengkap, baik janji temu dokter, medical check up, kemudian home care dan lain sebagainya itu di situ semua. Oh, berarti misalkan kita mau janjian dengan ini nih dokter Lani, bisa ya lewat situ ya? Bisa langsung melalui aplikasi My Siloam. Oke. Kita lanjut ke mitos dan faktanya sekarang Sobat K. Yang pertama ini rokok lebih rentan terkena sariawan. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Ya, kenapa ini dok? Rokok ini selain dari kandungan nikotinnya ya, yang memang dia akan menyebabkan kanker, mencetuskan kanker, sel kanker dalam tubuh, itu juga yang bisa menyebabkan sariawan, bentuknya sariawan, tadi ya kanker tadi. Selain itu dia juga mengandung panas. Nah panasnya itu akan seperti menjadi trauma di dalam mulut kita, lapisan mulut itu, sehingga dia juga akan mencetuskan sariawan. Juga kalau sudah terjadi sariawan memperparah dan menghambat penyembuhan. Oke. Jadi fakta. Kecuali rokok coklat ya. Anak kecil yang punya rokok coklat. Lain, itu lain, iya. Itu beda lagi. Yang berikutnya dokter, ada yang bilang sering makan makanan yang pedas itu mudah sekali terkena sariawan. Mitos ya. Karena memang makanan pedas bukan penyebab ya. Tadi dia menjadi pantangan karena dapat menghambat penyembuhan, memperlambat penyembuhan itu dan memperparah kondisi dari sariawannya. Siap. Selanjutnya, sariawan bisa diatasi dengan mengkonsumsi suplemen vitamin. Multivitamin dalam. Suplemen vitamin, ya. Fakta. Fakta ya, bisa diatasi dengan itu. Karena memang ada sariawan yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi, kayak kekurangan vitamin, kekurangan bahan-bahan di dalam tubuh ya tertentu, misalnya sel darah merahnya kurang. Nah kalau multivitamin ini kan banyak nih, suplemen atau multivitamin itu banyak kandungannya, baik itu Fe, zinc, kemudian vitamin B, kompleks Nah jadi dia memang bisa mengatasi untuk sariawannya yang memang disebabkan oleh faktor nutrisi. Tapi untuk kategori sariawan sudah cukup berat itu akan ada lagi ya dok ya, cara mengatasinya beda. Siap. Kemudian berkumur dengan air garam bisa menyembuhkan sariawan. Mitos. Karena memang air garam itu kandungannya adalah antiseptik. Ya, jadi bukan obat. Ya. Jadi kalau obat untuk sariawan itu ada namanya antiinflamasi ya. Nah, antiinflamasi ini yang meredakan peradangan. Lah disitulah yang menjadi obatnya. Sedangkan air garam itu adalah antiseptik. Antiseptik itu hanya untuk menghilangkan bakteri gitu. Yang dimana bakteri itu akan
memperparah kondisi sariawan. Jadi Justru. bukan hanya mencegah keparahannya saja. Oke, baik. Terakhir nih dok, pengidap HIV sering mengalami sariawan. Fakta. Fakta, ya. Iya, karena tadi penyebabnya Imunitasnya. virus ya. Yang tadi salah satu penyebab dari sariawan adalah virus, salah satunya HIV. Jadi memang HIV itu kan virus yang menyerang sistem imun kita. Imunitas. Nah, kalau imun kita rendah maka akan mudah terjadi sariawan. Luka sedikit atau gesekan sedikit di dalam mulut, misalnya tergesek gigi atau sikat gigi ya, terlalu semangat atau tergigit lah saat menggibah itu. Nah, itu dia mudah sekali. Nah, penyembuhannya sulit karena imunnya memang rendah. Makanya mungkin ini ya dok, sering orang dengan HIV itu harus rutin ya mendapatkan pengobatan ya, perawatan ya untuk kalau imunitasnya ya. Harusnya memang kalau pasien HIV juga harus dia perhatikan kondisinya. Kalau memang langsung kalau memang ada sesuatu sariawan yang sering bisalah periksa ke saya. Sering kok di Siloam ada gitu. pasien-pasien HIV. Wih. Memang tapi tidak kami sebut ya. Iya HIV. benar dirahasiakan. Apalagi ini kan Desember ya, kemarin tanggal 1 kita memperingati itu. Tapi walaupun HIV. banyak yang datang pasien HIV, pasien lain tidak perlu takut terhadap penularan karena memang kita ini ya sudah bagus lah untuk keamanannya. Siap, wah ini dia sudah terjawab semua Sobat K seputar mitos dan fakta. Oh iya dok, tadi ada satu, kalau kadang gigi kita strukturnya agak berubah itu misalnya lancip ya, itu kan suka ada gesekan. Nah itu juga menyebabkan ya dok ya, gesekan dengan bibir itu ya dok? Iya itu sering gitu, jadi posisi gigi yang tidak biasanya, jadi kalau bibir ya, di bibir tuh posisinya giginya agak keluar gitu, kemudian dia sering apalagi sering natap tuh bahasa Indonesianya. Terbentur, iya, oke. Jawa maaf. Nah, terbentur itu dia akan menjadi sariawan biasanya. Dan itu parah sariawannya kalau yang karena benturan dari kok benturan kayaknya besar banget ya. Batu ya. Jadi karena itulah gesekan gigi. Jadi harus dirawat ke dokter ya Mas, bisa, dokter gigi ya. Bisa sekali. Jadi memang kadang ada perawatan kawat giginya itu bisa karena memperbaiki posisi, kemudian kalau emang kasar kita haluskan gitu. Jadi bisa di Siloam semua bisa. Iya benar. Makanya tidak hanya sekedar estetika ya sebenarnya Mas ya. Itu ada efek juga ke kesehatan nantinya dengan posisi gigi yang rapi, yang indah gitu Sobat K. Nah Mas Ikin mungkin ada informasi lagi nih sebelum kita close. Oke, mungkin mengingatkan saja ke Sobat K, buat Sobat K yang ingin memeriksakan kesehatannya, terutama buat Sobat K yang lagi mengalami sariawan nih, yang sudah dijelaskan oleh Dokter Lani tadi, Sobat K bisa langsung melakukan janji temu dokter dengan Dokter Lani. Beliau praktek di Siloam Hospital Jember di hari Selasa dan juga Kamis, tepatnya pukul 17.00 sampai 19.30. Kemudian di hari Sabtunya di jam 8 sampai jam 9 gitu. Dan jangan lupa download aplikasi My Siloam karena itu senjata yang paling ampuh. Iya, pertahanan. Oke, dari Dokter Lani mungkin ada conclusionnya untuk pembahasan kita. Saya mau pesan aja untuk beri pesan untuk Sobat K ya di rumah. Jangan pernah remehkan sariawan karena sariawan ini apalagi yang sering atau yang terjadi agak lama ini merupakan alarm oleh tubuh kita bahwa ada sesuatu yang berbahaya yang terjadi di dalam tubuh kita yang perlu kita periksakan. Jadi jangan pernah remehkan. Sebelum terlambat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Wah, terima kasih. Kita hari ini sudah mendapatkan banyak sekali insight Sobat K seputar sariawan bersama Dr. Gigi Lani Berlina Talahatu, SPPM, dokter spesialis penyakit mulut Siloam Hospitals Jember, dan tentunya informasi-informasi seputar Siloam Hospitals layanannya bersama Muhammad Nurul Muflikin selaku Marketing Communication Siloam Hospitals Jember. Terima kasih Dokter Lani, Mas Ikin. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalau udah tahu gimana cara mencegahnya, akhirnya kita bisa seperti Dokter Lani, jarang-jarang ya, sampai lupa ya. Lupa kapan kena sariawan, itu dia. Jadi lupa kapan nggak sehatnya, justru sehat terus ya.
nggak pernah stres. Iya dong. Rugi stres. Iya, menikmati aja lah hidup ini ya, kita sehat, kita bahagia, itu dia. Dan rutin-rutin lah Sobat K untuk terus lakukan pemeriksaan kesehatan, karena kita pasti lebih senang itu mencegah daripada kita mengobati. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya ya. Dan terima kasih juga Sobat K sudah menyaksikan BTS ya, BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospital Jember. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya Dokter Lani, dan Mas Ikin ketemu 2 minggu lagi. Oke, Sobat K, sampai jumpa, selamat sore.